Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini saya akan berbagi mengenai kunci jawaban kelas 6 tema 4 subtema 3 pembelajaran 1. Pada halaman 98 ada kegiatan Ayo Membaca. Disajikan sebuah teks yang harus kalian baca. Judulnya Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Lalu pada halaman 99 kalian diminta menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting diambil dari setiap paragraf teks. Paragraf pertama itu mengenai topik masalah. Topik masalahnya adalah peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI. Paragraf kedua mengenai deret penjelas. Terdapat 3 poin. Poin pertama, sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Poin kedua, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Poin ketiga, karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil, seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Paragraf ketiga, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Nah, pada halaman 100 kita akan berdiskusi. Kalian diminta menuliskan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di era globalisasi ini. Lalu juga menuliskan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Jawaban yang kalian tulis harus ditulis pada kotak yang telah disediakan ya. Jadi ini contoh bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pembentukan ASEAN COS. Apa itu ASEAN COS? ASEAN Committee on Science and Technology. Yang kedua, bentuk kerjasamanya mendirikan organisasi SIMEO ya, Southeast Asian Minister of Education Organization. Jadi ini organisasi pendidikan, yang atas tadi organisasi teknologi dan ilmu pengetahuan ya. Poin ketiga, mengadakan pertemuan ASEAN SCIRD. Yang keempat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Lalu apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara? Yang pertama ya, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Yang kedua, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SIMEO. Yang ketiga, menjadi tuan rumah pertemuan SCIRD. Yang keempat, bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan IPTEK. IPTEK itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Lalu yang terakhir, melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota ya. Lalu pada halaman 101 kalian akan mengamati sebuah gambar ya mengenai prinsip kerja panel surya yang ditunjukkan. Lalu pada halaman 102 kalian diminta menuliskan urutan proses kerja panel surya secara tertulis. Nah, ini jawabannya. Jadi prosesnya itu ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system terdapat komponen berupa controller, baterai, dan inverter. Awalnya, listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai.
Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Ya, pada halaman 102 kalian diminta untuk melakukan sebuah percobaan sederhana, yaitu membuat sumber energi listrik dari umbi-umbian. Nah, pada percobaan ini kalian diminta menggunakan kentang, tetapi umbi-umbian yang lain juga boleh. Di halaman 102 juga telah tersedia alat, bahan, dan langkah kerja, sehingga kalian hanya perlu mengikutinya saja. Nah, lalu setelah selesai melakukan percobaan, kalian diminta membuat laporan dari hasil kegiatan tersebut. Format penulisan laporan ditulis seperti kolom yang ditunjukkan pada halaman 103 ya. Ini contohnya percobaannya menggunakan kentang ya untuk menyalakan lampu. Nah, seperti ini laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Nama percobaannya apa? Membuat sumber energi listrik tentang tenaga kentang. Tujuan percobaannya: 1. Untuk mengetahui sumber energi alternatif. 2. Untuk membuktikan bahwa umbi-umbian dapat menghasilkan listrik. 3. Melatih kreativitas ya. Lalu alat dan bahannya apa saja? 1. Kentang, bisa diganti lemon atau umbi-umbian yang lain. 2. Lampu LED atau lampu bohlam kecil. 3. Kabel. 4. Penjepit buaya. 5. Lempengan tembaga. 6. Lempengan seng. 7. Untuk mengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam ya. Langkah kerjanya: 1. Potong kabel sepanjang 15 cm sebanyak 5 buah. Lalu yang kedua, hubungkan setiap kabel dengan penjepit buayanya. Ketiga, tancapkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang. Jepitkan kabel ke lempengan-lempengan tersebut serta ke lampu. Kemudian lampu akan menyala. Jika tidak menyala, tambahkan kentang lagi. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kentang itu mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Baik, itu saja mengenai pembahasan kunci jawaban kelas 6 tema 4 subtema 3 pembelajaran 1. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.